Salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Wah, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami akan memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami ya. Biarlah lewat puji-pujian dan firman Tuhan pada hari ini boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, itulah artinya kita sebagai anak Tuhan, kita di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah siang dan malam hati kita hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian. Lo semua bertanya, siapa yang cinta sama papa mamanya? Wah, semuanya cinta sama orang tuanya. Nah, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Wah, semuanya juga cinta Tuhan Yesus. Lausu Yosua juga cinta sama Tuhan Yesus ya. Nah, untuk itu kita mau memuji Tuhan. Ada lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Bukan ku mau cinta Yesus hanya hari ini saja. Atau ku mau cinta Yesus hanya waktu dapat nilai baik saja. Atau ku mau cinta Yesus hanya waktu sukacita atau senang saja. Tidak. Tapi cinta Tuhan Yesus selama-lamanya, saat susah, saat senang, saat sedih, saat menangis, saat bersukacita, kita tetap mencintai Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur ya, saat ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali, walaupun hanya lewat video ya. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan, Lose mengajak kita untuk berdoa bersama ya. Dengan sikap berdoa, mari kita berdoa, dan Lose Sandra akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di sepanjang minggu ini Tuhan boleh menyertai, memberkati akan semua kehidupan kami. Dan di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, sehingga firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik dan kami dapat melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini Lose mau bertanya kepada kalian ya, yang ada di rumah. Coba kalian menutup mata kalian ya, menutup mata kalian dengan benar tentunya ya, tidak ada yang intip-intip ya. Nah, oke, bisa ya yang ada di rumah. Jadi Lose berharap kalian semua bisa ya, bisa untuk melakukan ini, hal yang sangat mudah sekali ya. Sambil kalian coba membayangkan ya, kalau tuh matanya ditutup itu apa gitu ya. Nah, untuk itu Lose mengajak kalian pada hitungan 1, 2, 3 bersama-sama kalian pejamkan mata, tutup matanya ya. Dan sampai hitungan yang kelima nantinya Lose hitung, baru sama-sama kita buka matanya ya. Oke, siap ya? Pasti kalian bisa ya. Nah, untuk itu pada hitungan ketiga sama-sama kita semua tutup matanya. Siap ya? 1, 2, 3, tutup matanya. Hitungan kelima sama-sama kita buka ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah adik-adik, dari kegiatan untuk menutup mata seperti tadi ya, Lose ingin bertanya, apakah yang kalian lihat ya? Kalian melihat ada cahaya? Ada atau tidak? Tentu tidak ya. Kemudian apakah kalian melihat barang-barang di sekitar kalian, mainan, buku-buku? Bisa melihatnya? Tentu kalian tidak bisa melihatnya. Karena apa? Gelap. Semua yang kalian mau lihat, mau apa ya, semua kalian tidak bisa melihatnya dengan benar karena kegelapan atau gelap ya. Nah, untuk itu tidak ada cahaya sama sekali ya adik-adik. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini dari kitab Lukas 18 ayat 35 sampai yang ke-43 ya. Sekali lagi ya, ada di rumah bisa buka Alkitabnya dari kitab Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Lukas menceritakan ya, ada seorang yang buta di Yeriko ya. Dia tidak bisa melihat adik-adik ya. Setiap hari ia hanya duduk di pinggir jalan, dia meminta-minta pada setiap orang yang lewat di situ ya. Jadi setiap hari
Hal itu yang dilakukan oleh orang buta ini, ya. Dia duduk di pinggir jalan dan dia meminta-minta, mengharapkan orang yang lewat untuk memberi dia uang supaya dia bisa apa? Dia bisa makan, dia bisa hidup setiap hari. Nah, suatu hari ya orang buta ini ia mendengar ada orang banyak lewat dan kemudian ia bertanya, ya, apa itu? Ya, kenapa saya mendengar bahwa begitu banyak orang yang lewat? Kata orang yang saat itu ya yang ada di depannya berkata kepadanya bahwa Yesus orang Nazaret lewat, ya. Lalu orang buta itu dia berseru, ya. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, ya. Nah, orang-orang yang berjalan di depan kemudian menegur orang buta itu supaya dia disuruh apa? Disuruh diam, ya. Tidak teriak-teriak, ya. Jadi orang-orang yang ada di situ menegur dia, kamu jangan teriak-teriak, ya. Kamu harus diam saja, ya. Nah, orang-orang banyak menegur dia, tapi semakin keras ya orang buta itu berseru, anak Daud, kasihanilah aku, ya. Anak Daud, kasihanilah aku. Wah, adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Ya. Kemudian Yesus apa? Yesus dia berhenti. Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh untuk membawa orang buta itu yang berteriak tadi itu, yang memanggil nama Yesus. Yesus orang Nazaret, ya, atau yang dia panggil, tolong kasihanilah aku, ya. Dan kemudian Yesus berhenti dan menyuruh supaya membawa orang buta itu kepada siapa? Kepada Yesus. Saat orang buta itu ada di dekat Tuhan Yesus, nah, disinilah Yesus bertanya kepada orang buta itu, adik-adik, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, jawab orang buta itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat, ya. Orang buta itu menjawab apa, adik-adik? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Nah, di dalam Alkitab, ya, di kitab Lukas 18 ayat 35 sampai 43, di ayatnya yang ke-42 kata Yesus kepada orang buta itu, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kata Tuhan Yesus kepada orang buta itu, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, adik-adik, ya, kejadian yang luar biasa, mujizat yang Tuhan lakukan, ya. Yang buta dia bisa melihat, yang timpang bisa berjalan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan pada saat itu juga adik-adik, orang yang buta itu dia bisa apa? Dia bisa melihat. Dia lihat sekelilingnya yang ada di situ. Dia lihat orang-orang yang banyak, ya. Wah, dia senang, dia bersuka cita, dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melakukan hal ini kepadanya. Nah, kemudian adik-adik, orang yang buta itu dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dia bisa melihat. Akhirnya dia apa? Dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia sambil memuliakan Allah. Dia bersyukur, ya. Dia berterima kasih, dia terus memuliakan Allah. Dan seluruh orang banyak yang ada di saat itu yang melihat kejadian yang dilakukan oleh Tuhan, mereka pun memuji-muji Allah. Mereka bersorak-sorak, bersyukur akan kejadian dahsyat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, orang buta ini disembuhkan karena ia apa? Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, orang yang buta tadi disembuhkan karena ia percaya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Orang buta itu percaya bahwa Yesus mengasihinya. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus pun mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Di mana saja Tuhan Yesus mengasihi kita semua, ya. Untuk itu Tuhan Yesus mau supaya apa? Kita semua mengasihi dan percaya hanya kepada
Tuhan Yesus saja. Nah, lo sepingin bertanya, siapa di antara adik-adik yang percaya bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Tuhan Yesus melihat dari surga ya, keputusan kalian yang mau dan sungguh-sungguh bahwa kalian percaya dengan sungguh bahwa hanya Tuhan Yesuslah juru selamat kalian ya. Nah, untuk itu Tuhan Yesus mau supaya kita semua mengasihi, percaya kepada Tuhan Yesus saja, karena Tuhan Yesus menjadi sahabat kita yang terbaik ya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang terbaik, penolong kita yang penuh kasih dan penuh kuasa. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan kita hari ini ya. Dan lo punya ayat hafalan untuk kalian dari Yeremia 17 ayat 14a. Dari kitab Yeremia 17 ayat 14a. Di Alkitab tertulis demikian adik-adik. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sekali lagi ya. Kitab Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada saat hari ini ya. Saya berharap kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya adik-adik dapat mengerti dan melakukan akan firman Tuhan ini setiap hari ya. Untuk itu mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami, penolong kami. Tuhan yang selalu mengasihi kami. Tuhan juga kiranya mengingatkan kami supaya kami terus dan selalu untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami percaya kehidupan kami setiap hari, anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka, dalam sekolah mereka, Tuhan juga yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat teman kami Karlen yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan menjamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan buat Karlen. Dan kami percaya setiap obat-obat yang diminum, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita di sekolah minggu ini. Sampai jumpa hari minggu depan ya. Dengan tetap semangat, jaga kesehatan ya. Sehingga kita semua bisa beribadah bersama. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.